Fran Lampard. Gua Asep Smoke. Ronald Imut. Salam G-Sport. Iya. Iya. Kita kedatangan bintang tamu Messi. Ahai. Dan kita kehilangan tamu kita. Teman kita. Teman kita satu ada. lagi, persiapan ini kayaknya. Kejurnas. Kejurnas Betul. renang. Renang. Iya, betul. Sama angkat besi. Jadi habis renang terus angkat besi. Betul, mantap sekali. Dia memang terkenal dengan pelatih capul. Jadi akhirnya sepupu ini ya Mengakui. ya. Ya, mau gimana lagi? Gitu ya. Aduh. Jadi mengakui enggak. Kita pokoknya setiap ada konten harus ada CR-nya soalnya. Ini gimana? Kebutuhan properti aja sih. saya Kebutuhan bilang. properti. Hatinya apa? Hatinya tetap nih gua Cristiano Ronaldo. CR. Ya. CR sama Messi bagus mana? Ronaldo tetap. Itu fans garis keras itu harus tetap sama pendiriannya. Parah. Lah, kan si CR udah pindah ke Arab abis ini. Iya kan Itu ya. fiksi Arab ya. Kayaknya fix Arab dia. Arab ya. Ya enggak tetap enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi Liga Arab nanti naik. Keren. Liga Arab naik. Liga Arab naik. Si Messi masih di Eropa. Messi Yang satu itu- Eropa sama Asia. Messi itu sekarang mau jadi presiden di Argentina. Itu kan polling nggak dari ini. apa-apa. Messi maksudnya udah menjuarai, dia mau ya pollingnya Ya Allah. cukup lah. Emang polling politiknya dia Messi paling tinggi. Aduh. Di pollingnya. Di politiknya. Dia politiknya kan polling ya. Ah iya polling politiknya, maksudnya itu dari sisi politiknya dia paling. Berarti dia presidential threshold. Iya. Dia jalur orang dalam. Dalam modal. Jalur prestasi kalau iya. masuk inian. Berarti CR bisa juga jadi perdana menteri atau jadi presiden Presiden Portugal. Portugal bisa banget. Dia ya. kayak bisa jadi ketua PBB. Aduh, oke. Yes, kita masuk di tema AFF nih ya. AFF 2022. Yap. Kemarin gimana nih? Pertandingan Thailand versus timnas Indonesia. Ya. Kemana ada yang nomor 1-1 tadi? Oh, aku ya? Ya aku 1-1 nggak sih? Oh iya aku 1-1. Iya. Bener. Kamu berapa? 1-1 2-2. 2-2 ini berapa? 1-0. Menang mana? Oh enggak lu 3-1. 3-1 ya? Iya, Thailand menang. Oh iya Thailand. Kurang ajar nih. Ternyata 1-1 setelah kita sempat unggul. Gila. Unggul dulu kan? Oh, iya, unggul unggul dulu. terus imbang, terus kita dapat kartu merah si Thailand, kita unggul Iya, satu iya, pemain iya. tapi ternyata tidak bisa memanfaatkan keuntungan Atau dia dari dan- sisi jumlah pemain. Betul. Dan juga menjadi catatan para penonton ya pastinya ya. Iya. Kesempatan dari Witan Sulaiman gitu kan. Iya, sampai ya, sangat si Sintayong di pinggir. Waduh. Aku butuh kopi. Iya, ekspresinya gitu. Wah, itu kagum kalau Iya. gitu. Wah, kagum berarti dong. Wah, bagus kamu kalau I love kagum you, bagus. I love you, dong. Ya enggak gitulah. Itu tuh aduh ngilu Ya, dah kembali pokoknya itu ya. terulang lah kejadian yang buang-buang peluang itu di Yes. pertandingan. Udah 2 kali berarti? Iya, betul. Dua kali. CR juga pernah santai Wah, aja. santai aja. Pokoknya kita kalau selama CR sudah melakukan terus ada pemain melakukan, pengalamannya ada. Ada dimaklumi. Betul, berarti Witan jangan langsung ngedon sampai Jangan. habis Siapa ini. tahu ntar Witan bisa ke Piala Eropa kan ya? Iya, betul. betul. Meskipun dia di Asia, tapi Bisa ngelanggar kontinen gitu katanya. Iya. Nah itu nih, dan dari situ banyak notes banyak statistik lah ya kita bisa bacakan. banyak statistik. Dari situs resmi AFF nih. Jadi Resmi lo ini kan ya? Resmi. kita Iya. nggak ini ya, nggak Nggak KW-KW-an ya, KW-KW. Dingin ya. nggak gitu ya. ori 1 ori 2 kan? Betul. Ini resmi, official. Ball position dari pole position di Indonesia itu ada 40,9%, 40,3% dan di Thailand 59,7%. Betul, terima kasih. Iya. Langsung Sepupu. dikoreksi. Dan shots on targetnya Indonesia punya 3, di Thailand punya 1. Wow. 1 kali shot on target, 1 kali gol juga di Mantap. Thailand. Kita 1/3-nya ya. Dan shots off targetnya di Indonesia ada 5, di Thailand ada 4. Ya, kita sampai sini dulu. Berarti 4 tambah berapa sih ini? 1. 4 tambah 1 5. Hasilnya 1 gol. 1 gol. Terus Kita 8. kita berapa? 8. 8 1 gol. 1 gol. Terus tapi kita terkendala di di ini apa namanya ball possession. Artinya kita sebenarnya meskipun sempat unggul jumlah pemain, kita ternyata tidak bisa mengembangkan permainan atau memang strateginya Sintayong, karena Sintayong itu kemarin dikritik ketika Sintayong main di luar itu ternyata lebih bagus. Katanya ada pendapat seperti itu. Tapi ketika main di kandang sendiri, katanya ada 2 pergantian pemain yang ini bukan Sintayong banget lah gitu. Iya, Makanya kan iya. kemarin kan juga
ditonton Pak Jokowi juga kan? Ya. Mungkin grogi juga, mungkin lah kita nggak tahu. Tapi kan Sintayong udah ngulangin Jerman. Masuk grogi sama presiden Indonesia. Siapa tahu pemainnya grogi, kita nggak tahu. Sebenarnya mungkin dari segi pemainnya ya, dari Mungkin. segi pemainnya coach. Karena waktu pas gol maksud itu gol Thailand itu tercipta karena kesalahan pemain Indonesia gitu kan ya, karena Lini kalau nggak salah itu si Sadil ya, itu Sadil melakukan clearance ya ke belakang. Clearance Clearance-nya itu ya. lancar Iya, terus Iya kan, akhirnya dia berbuat fatal di situ karena nggak bisa nggak bisa diterima dengan baik lah oleh pemain belakangnya kayak gitu. Akhirnya dicuri sama pemain Thailand dan terjadilah. Tercolong. Iya, tercolong. Kun fayakun ya. Saya Yang terjadilah. wacada. Itu apa? Penalti masuk ke shot on target juga, Coach? Jadi gini, kalau misal shot on target itu akhirnya definisinya melebar. Jadi kalau dulu pokoknya mengarah ke gawang shot on target, tapi ada juga yang jatuh rokoknya masih 500 ini. Aduh. Tapi ada juga yang sekarang kalau kena tiang itu bukan shot on target, tapi itu namanya hit woodwork. Jadi tembakan shot hit woodwork. Jadi tembakan yang mengenai tiang gawang gitu. Nah, itu definisinya menjadi macam-macam tergantung. Jadi gini, setiap media yang menganalisis data itu punya definisi tersendiri untuk ini masuk shot on target atau enggak, atau ini masuk hit woodwork apa enggak. Jadi kalau misal hit woodwork, pokoknya kalau misal ketepis itu, nah ketepisnya apakah menjadi komparasinya di gawang atau memang sebenarnya bolanya menyimpang tapi ketepis. Nah, itu bisa masuk di shot off atau shot on gitu. Nah, biasanya samalah tergantung ini juga, tergantung analisnya kan macam-macam tuh. Biasanya gitu. Jadi ada yang memang secara umum aja general bahwa pokoknya kalau misal ke gawang udah pasti shot on. Ada juga yang misal kena tiang on, tapi ada juga yang hit woodwork. Nah, gitu makanya biasanya kan. Nah, kalau misal kita bicara apa ya? Kita bicara di situs luar gitu kan banyak ada Opta, ada WhoScore, ada macam-macam itu kan. Biasanya mereka hit woodwork itu kan dihitung sendiri juga. Jadi kan data pasti lengkap tuh, ada misal tim yang paling sering kena tiang gitu. Pemain yang paling sering mengenai tiang gitu. Nah, Game People jadi lebih tahu kan. Berkat Messi nih. Messi Bagus nggak? Bagus. Kemarin kena tiang nggak? Raja penalti nggak? Penalti nggak ada penalti kemarin. Messi ya banyak. Banyak. Gara-gara dapat kaos Messi terus balik ke Messi nih. Pindah ke Messi. Enggak tetap Cristiano Ronaldo. Iya. Harus dong. Harus. Kita lanjutkan. Tuh, dari akurasi shotnya di Indonesia tuh ada 30%. Dan di Thailand berarti di 14,3%. Dan akurasi passing Indonesia ada di 75,6% dan Thailand 82,2%. Ini padahal kita main di kandang ya. Iya. Nah, itu tadi secara ball possession kita kalah, secara umpan akurasi umpannya kemarin kalau akurasi umpan bacanya apa sih? Acuari. Itu kita juga kalah ternyata, padahal kita ya itu tadi kita bilang bahwa kita sebenarnya unggul secara jumlah pemain dari babak kedua kan. Tapi ternyata ada pemain jadi gini, ya itulah, nggak tahu apakah ini beda kualitas per individu atau memang kualitas secara kolektif, karena ya individu pasti mempengaruhi kolektif kan gitu aja. Kalau Thailand kan memang secara kolektif mungkin ya kemarin kita bilang lah, cek di video kita mungkin dia sudah meningkat 10 tingkat dan kita juga meningkat juga, kita harus akui mungkin kita meningkat, tapi mungkin peningkatan kita tidak sebanding dengan peningkatan di timnas Thailand gitu. Kemarin juga kayak kapten Thailand juga yang muda gitu kalau kita lihat. Tapi tetap pemain yang itunya tuh jadi siapa? Legenda Thailand itu. Dangda. Tapi ini Thailand siapa namanya ada di bawah itu, aku lupa namanya. Teratun. Bukan. Kaptennya kan Teratun. Iya. Teratun Bunmatan. Nah, jadi Thailand itu punya Teratun, di kita itu punya Jordi Amat, punya yang sebenarnya rasa-rasa Eropa, Mark Klok itu kan rasa Eropa. Nah, si Teratun Bunmatan ini juga pemain yang sangat berpengalaman. Jadi dia sekarang main di Buriram United. Terus pernah juga dia itu pernah di Yokohama Marinos. Yokohama Marinos itu Liga Jepang. Dia satu-satunya kalau di Thailand dia adalah satu-satunya pemain Thailand yang menjadi juara J1 League. Jadi bener J1 League. Jadi di kan ada 3 tuh, J2 League sama J3. Nah, ini nyebutnya J1 League, tapi di kita biasa J League aja.
Nah, dia satu-satunya pemain Thailand yang pernah juara di di J-League gitu. J-League, terus kemudian juga IFFHS-nya dia sempat di Asia terbaik, sanding sama si Jepang itu Minamino. Nah, dia udah, tapi memang karirnya menjadi beda karena Minamino sekarang di Eropa, dia balik setelah dari Jepang, dia balik ke Buriram. Dia bagus dia. Kemarin itu dia dipuji ketika menghadapi wasit, ketika menghadapi tekanan, ketika menghadapi ini, ya itu memang inilah ini nggak tahu ini mindset atau memang kemampuan. Jadi gini, kemampuan untuk mengimplementasikan perintah dari pelatih itu kan ada di pemain kan. Iya, ada di individunya ya gitu coach ya, masing-masing gitu. Oke, dia kalau jadi AE bagus nih. Ya, cocok. Nyampe. Iya. Nyampe. Indonesia berada di posisi kedua dengan 10 memasukkan, 2 kemasukan. Thailand di posisi pertama, 10 memasukkan dan 1 kemasukan. Satu-satunya kemasukan kemarin lawan Indonesia kan. Iya. Nah, sekarang posisinya adalah Indonesia ada di peringkat 2, Thailand ada di 1. Itu sudah pasti akan bergantung di pertandingan terakhir kan. Yes. Dua-duanya ada pertandingan terakhir, jadi si Thailand unggul secara produktivitas gol. Ya. Jadi selisih golnya dia 9 berarti. 9 kan? Iya. Si Indonesia 8. Nah, makanya yang seperti kemarin kita bilang boleh dicek, kita kemarin udah ngomong bahwa si tidak cuman dari poin penentuan untuk lolos, tapi juga dari selisih gol. Ya, selisih gol. Lanjut nih ke pertandingan berikutnya ya coach ya. Indonesia akan berhadapan dengan Filipina. Terima kasih. Filipina. 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 Laga Terakhir di grup A. Dan Thailand versus Kamboja di laga terakhirnya juga di grup B grup B Vietnam posisi 1 kemasukan 9 dan memasukkan 9 dan kemasukan 0. Itu Singapura posisi kedua memasukkan 5 kemasukan 2. Malaysia di posisi ketiga memasukkan 6 dan kemasukan 3. Nah, ini jadi di grup B itu lebih tipis-tipis ya. banget. Jadi ada Malaysia, ada Singapura, ada Vietnam. Nah, ini juga penentuan apakah juara grup A ketemunya siapa, runner up grup A ketemunya siapa, karena apa? Semua masih berpeluang dan ditentukan di pertandingan terakhir. Betul. Jadi nggak bisa kita sekarang nebak Thailand pasti akan lawan siapa gitu, nggak bisa. Pasti akan di ini karena besok gitu kita main di 7:30 kan, hari Senin kan. Hari Senin. Bener. Kita tayang Senin ya, kok kita ngomongnya besok. Hari ini ya. Nanti. Ya, dia datang lagi. Dia lagi. Dia bawa topi. Bawa topi dia. Nah, ini kasih Bangset. Ini jadi Messi full ini ada guys ya. Lanjut. Nah, ini dia nih yang kemarin itu ada side story insiden. dari insiden di pertandingan melawan Thailand kemarin. Itu fans Indonesia ada yang oknum supporter ya yang melempari banyak bener ya lo sekarang. Iya. Enggak, tapi kalau misal banyak sebut oknum nggak sih? Gak tahu itu dia di guys. Oknum. Iya. Samanya pakai S ya kayak Inggris ya. Aduh. Oknum. Para oknum ya. Singular apa enggak itu? Para oknum yang melempari base Thailand ya, tim Thailand. Padahal sebelum bertanding supporter Indonesia itu sempat dipuji waktu pas timnas ngelawan Kamboja. Brunei di Malaysia. Iya, dipuji karena mereka berbuat sopan lah dan sebagainya. Di negara orang. Nah, kenapa di negara sendiri malah berbuat seperti itu gitu. Itulah kita bisa dianggap jadi orang baik nih kan. Betul sekali. Jadi maksudnya tolonglah gitu kan ya, kita belajar ke hal-hal yang lalu lah gitu kan, yang tragedi Kanjuruhan gitu itu kan dia. ya. Apalagi kan sepak bola di Indonesia sempat diberhentikan gitu kan. Nanti takutnya gitu kan Sintayong juga pernah berpesan janganlah sampai lebih berhati-hati lah gitu kan. Misalkan supporter jangan berbuat seperti itu lagi kalau misalkan timnas bermain gitu kan ya. Buruk lagi kan. Betul sekali karena berbahaya kalau misalkan timnas disanksi sama FIFA. Iya. Bagaimana kelanjutannya gitu kan? Apakah sepak bola Indonesia tanpa penonton lagi atau bagaimana? Kan bahaya juga guys. Makanya kalian tuh harus dewasa jadi supporter itu. Gitu.
Iya itu dia. Aku takjub loh, dia ngomong nggak ada yang salah. FIFA dia ngomongnya FIFA bener. bener, nggak ada pakai pipa, itu bener loh. Pipa. Bukan main, aku sampai mau ngomong apa ini aku ini. Kita speechless ini. Iya. Dan Aduh. Sintayong juga udah ngomong kan, maksudnya kalau misalnya itu tadi bener yang diomongin bahwa kita kalau kena sanksi FIFA juga repot lagi karena apa? Karena kita akan berkorelasi dengan Piala Dunia di Indonesia kan. Iya, Kita akan mau tuan rumah, ini presiden buruk. Karena apa sejarahnya kan kita itu akan jadi tuan rumah Piala Dunia untuk 2023 U20 itu sejarah kita baru pertama kan. Betul sekali. Artinya jangan sampai gara-gara ini ada kejadian kayak gini ya janganlah. Maksudnya bahwa kalah menang itu biasa. Kalau kata orang kan kalau nggak pengen kalah nggak pengen menang ya main bola sendiri aja Iya. udah. Kalah menang ya biasa. Toh maksudnya kalau misalnya kita kalah ya kita nggak cuma sekali ini kalah kan ya. Iya. Kecuali kita menang. Udah gitu yang disayangkannya karena ini 10 match coach. Iya. Ya, betul. Tapi ada juga yang jadi gini, maksudnya ada yang menganggap bahwa oh ya di Eropa juga misal MU lawan Liverpool, bis MU datang melewati kerumunan Liverpool. Ya cuman kan kulturnya menjadi beda juga kan. Artinya Iya. bahwa kalau misal mereka beranggapan bahwa oh ya di Liverpool seperti itu kulturnya, ya udah kamu harus bisa mencapai titik yang dicapai Liverpool. Liverpool berprestasi, nggak Iya. dicontoh. Iya. Rusuhnya dicontoh kan repot, berarti kan standar ganda ya. Jangan Iya. holigansi yang Jangan, dicontoh. jangan mengeneralisasi bahwa oh ya kita kulturnya mengacu ke sana. Ya udah, kamu kalau kulturnya mengacu ke sana ya prestasi sana dicontoh. Iya. Jangan jeleknya kan. Tahu. Repot kalau jelek-jeleknya yang dicontoh, sementara baiknya nggak dicontoh kan. Ya itulah jadi catatan kita bahwa jangan sampailah bahwa ini kan kita mau jadi tuan rumah, terus kemudian kita juga kemarin baru mengingatkan lagi bahwa kita kemarin kehilangan saudara-saudara kita seratusan lebih yang wafat itu kan Iya. maksudnya kita sempat vakum nggak ada sepak bola. Ketika kita nggak ada sepak bola kita teriak-teriak kan Iya. wah nggak ada sepak bola, nggak ada hiburan, nggak ada ini. Giliran sekarang Ada timnas sepak bola, main iya begitu. rusuh lagi. Ya kita tidak tidak mendiskreditkan oknum-oknum enggak. Ini memang ya kalau misal timnas ya kita udah satu aja, nggak usah Iya. ini dari kelompok mana Iya, enggak lah. iya. Itu memang timnas ya timnas aja, supporter timnas. Satu gitu Satu. kan, untuk merah putih. Indonesia. Merah putih. Kalau Kita- misal itu kejadian di klub ya memang mungkin akan lebih gampang terdeteksi Betul, karena oh ya betul. ini misal klub A main lawan klub B terus yang rusuh klub A ya udah pasti Iya, kedetek kan. iya, Tapi kalau iya. timnas kan enggak, bahwa Iya. timnas itu meskipun main di Jakarta ya Bu, ya yang nonton nggak cuma Jakarta Betul, doang betul tanya. sekali. Ya, selain Sintayong yang apa namanya biar fans Indonesia Iya. itu waspada. Lebih berhati-hati lah, mengingatkan lah. Betul, mengingatkan. Ini pelatih Thailand juga Manopol King ini sindir kinerja Penpel dan PSSI Tuh kan. dalam menyelenggarakan Piala AFF ini. Dia Apa menyebut katanya? bus tim tandang harus aman. Katanya kedepannya entah pemerintah Indonesia, federasi atau yang lainnya harus mengorganisasi laga kandang lebih baik lagi agar situasi macam ini tak terjadi lagi. Itu artinya nggak cuma federasi, bahwa dia sudah menyinggung pemerintah juga kan. Maksudnya menyindir, bukan menyinggung. Artinya menyindir pemerintah, dia menyebutkan pemerintah Indonesia. Nah ini kan pasti ya itu tadi, bahwa apapun yang terjadi sepak bola itu kan pasti berkaitan dengan negara kan. Betul, betul. Karena yang punya fasilitasnya negara, jadi Iya, kan punya iya, negara, bukan punya klub. Terus kemudian timnas juga mewakili negara, artinya pemerintah ya udah pasti. Dan kemarin kan ditonton oleh Pak Jokowi kan. Oh, Terus iya. ya banyak lah kejadian yang sebenarnya ya itu kalau menurut aku sih nggak setuju, sangat nggak setuju kalau misalnya ada kejadian seperti itu. Ya biasa aja lah, nonton biasa aja. Iya, dewasa lah jadi Dewasa. supporter gitu kan, jangan merugikan supporter yang lain gitu kan, karena yang satu yang bertindak semuanya Betul. satu Yang kena. negara yang kena Jelas, gitu kan ya. ya, bukan cuman sepak bolanya doang gitu kan. Betul. Yup. Dan Egy juga nih kalau dari sisi pemain ya, Egy MV. Nah, BTW saya sambil ngelinting Iya, boleh, guys ya, boleh, saya sambil kehabisan rokok. Aman. Kita mah santai. Nah, Woles kita. Presiden Joko Widodo melarang jual beli rokok ketengan. Akhirnya kita Ya, ngelinting. Kita ngelinting. Indonesia tuh bisa kok. Indonesia itu nggak pernah kuliah mesin, bisa jadi buka bengkel. Betul sekali. Nggak pernah kursus teknologi, bisa buka konter HP. Servis HP. Bisa HP. kita mah. Itu adalah namanya ilmu kudu. Ya. Kudu bisa. Bisa. Kita mau apa aja bisa. Santai aja. Indonesia tuh itu SDM-nya udah unggul. Unggul Makanya banget. jangan sampai dinodai dengan hal-hal yang yang nggak penting-penting Iya. gitu lah. Pak. Inilah, ini akal-akalan montir namanya. Jadi balik lagi ke pemain Indonesia nih yang kemarin disorot juga. Egy Maulana Fikri
dikritik karena dianggap terlalu bermain sendiri, Ya. individual, kurang bermain secara tim. Betul. Ya Egy mungkin selalu kehilangan bola. ya sering Iya. kehilangan bola, terus kemudian banyak yang bilang bahwa Egy itu untuk pengambilan keputusannya, tapi ini subjektif ya, bukan generalisasi kan. Katanya tidak tepat untuk pengambilan keputusan. Misal harus ditembak, harus Dioper. malah dioper, harus dipassing, harus di apa ya macam-macam lah. Nah, itu jadi gini, bahkan kemarin banyak yang sindiran-sindiran bahwa di Indonesia itu kulturnya memang yang penting adalah bisa gocek, bisa ngelewatin 5 pemain, semua tepuk tangan. Sementara kalau di luar negeri itu kan skema. Kita bisa nggak usah luar negeri lah ya, negara-negara yang maju kita pasti contoh ngambil negara yang udah maju aja. Nah, jadi gini misal negara yang udah punya prestasi itu pasti punya kultur sendiri kan, artinya mereka passing, terus kemudian shooting itu udah pasti ditentukan kan. Nah, teknik dasar dari sepak bola itu kan passing kan. Betul. Nah, gimana kita mau berprestasi kalau passingnya salah-salah, terus kemudian pengambilan keputusannya salah. Nah, sementara itu yang tadi kita bilang bahwa ada sindiran yang mengatakan bahwa di Indonesia itu asal bisa ngelewati 2 pemain, 3 pemain semua tepuk tangan. Hebat. Gitu. Ya lo ngelewatin 5 pemain ke-6 rebut ya sama aja. Sama aja. Pokoknya kalau udah ngelewatin 3-4 pemain terus ini wah udah tepuk tangan. Wah, ini good nih. Gue kemarin ngeliat iklan yang bagus. Nama di sini lebih baik daripada nama di belakang. Ya, betul. Lau Ronaldo. Aja sih ya kan. Ya, itu Ya. tadi makanya jangan sampai lah, maksudnya bahwa ini kan kolektif, kerja kolektif, apapun yang ya kalau kalian sudah selevel Maradona, Pele, oh iya Pele meninggal ya. Innalillah. Rest in peace. Rest in peace. Kita kehilangan banyak orang. Master. Terus kemudian sudah selevel CR ya nggak ya? CR. CR ya. Oh. CR pasti ya. Itu ya udahlah, maksudnya masih bisa gendong tim sendirian. Iya. Tapi kalau misal masih belum selevel itu ya kerja kolektif aja. Toh kalau yang menang juara ya nggak cuma juara sendiri kan? Betul. Tapi emang apa pialanya ambil ke rumah kan nggak juga. Sekelas Messi kan juga pialanya dibawa pulang. Ke depannya kita akan melawan Filipina. Oke. Nah, ini banyak statistik juga yang sudah kita kumpulkan. Indonesia ini udah ketemu Filipina 24 kali. Indonesia menang 19 kali, imbang 4 kali, kalah 1 kali. Yang baik nih catatannya. Ya. Sejarah yang baik. Betul. Tapi Indonesia tidak pernah menang lawan Filipina dalam 3 laga terakhir. Nah, itu dia. 2 imbang, 1 kalah. Ini yang menjadi catatan yang harus kita mungkin perbaiki atau kita jangan dipertahankan yang kayak gini ya. Jangan. Iya dong. Jangan. Satu-satunya kekalahan terjadi di skor 0-4. Banyak juga ya. Di Piala AFF 2020 ya. Di Piala AFF 2014. 2014. Nah, itu kejadian 24 November. 25 November. 25. Kejadian juga kemarin lawan Thailand. Sebenarnya kita Kryptonite lawan Thailand kan sempat 6 kalau nggak salah 6 pertandingan terakhir nggak menang kan. Iya. Nah, akhirnya bablas di 7 pertandingan akhirnya karena kemarin imbang kan. Nah, di lawan Filipina kita juga 4 ya. Berapa 3 ya? 3 pertandingan terakhir 2 imbang, 1 kalah artinya, dan besok itu kan nggak main di Indonesia kan. Main di Manila. Manila. Aduh, tandang lagi. Tandang. Ya Ngeri. tapi nggak tahu lah bahwa kemarin kan banyak yang bilang bahwa Sintayong ternyata lebih bagus kalau main di luar karena ada beberapa. Tapi ini analis aja ya, maksudnya bahwa kan semua mutlak di tangan Sintayong bukan di tangan analis kan. Katanya kata analis bahwa Sintayong kalau pas pergantian pemain ada 2 yang pas ketika main di GBK nggak baik. Bukan nggak Sintayong banget lah kira-kira seperti itu bahasanya. Tapi kan ya mutlak itu bagian strategi karena apa? Ya. Kemarin ternyata PSSI juga membocorkan scoreboardnya itu loh. Jadi scoreboard papan strategi gitu loh. Biasanya itu apakah itu berlaku apa enggak, berfungsi dengan baik apa enggak kita nggak tahu toh, tapi ternyata kan hasilnya imbang. Bocoran untuk yang lawan Filipina nanti. Enggak, lawan Thailand. Iya, akhirnya jadi imbang kan, bahwa jangan-jangan itu teknik mengecoh, jangan-jangan itu adalah kalau Cina itu siapa namanya? Ahli perang Sun Tzu ya? Yao Ming. Yao Ming pas. Oh, ini yang Sun Tzu ya? apa? Iya, Sun Tzu. Jadi katanya apa namanya? Sun Sui. Kamu taunya Mixui lagi jangan-jangan. Nani? Mixue. Nani? Ada lagi ruko kosong langsung Mixui.
itu katanya apa namanya mengecoh musuh terus mengetahui ya biar ini aja lah, biar musuh mengetahui tapi ternyata Strateginya kita salah. ya, Ya, gitu. untuk ngecoh. Kita nggak tahu. Mana? Filipina posisi keempat nih. Memasukkan 7, kemasukan 8. Filipina sudah tidak punya peluang lolos. Nah, artinya kita udah seperti yang kita prediksi di awal bahwa kita paling berat sebenarnya gini. Thailand, Filipina itu sebenarnya mungkin akan berat karena dia di kandang kan. Betul. Tapi juga di grup ini kan punya Kamboja juga. Dan Kamboja juga punya peluang lolos kan. Iya. Nah, Kalau Filipina menang besar lawan Thailand ya. Kalau Filipina udah pasti nggak lolos karena peringkat 4. Ya tapi kita nggak tahu bahwa kita akan menang apa enggak. Kita pasti harapannya pasti menang. Nah, kalaupun menang kita harapannya juga ada juara grup. Karena kalau juara grup paling enggak kita udah punya modal mental sendiri. Oh, kita lolos ke semifinal juara grup nih, bukan runner up gitu. Iya. Lawannya juga runner up di Lawannya iya. Ini akan menjadi maksudnya tuh meskipun Thailand gitu kan ya udah dinyatakan tidak lolos gitu kan ya, udah dipastikan tidak lolos ke babak selanjutnya. Thailand. Filipina. Ya, Filipina. Filipina. Nama sulah banget katanya. Susah banget tuh Filipina. Ya, meskipun Filipina maksudnya dipastikan tidak lolos gitu kan, tapi dia bermain di kandang sendiri. Artinya gitu kan, dia tidak mau malu di hadapan publik sendiri gitu kan ya. Artinya meskipun dia udah dipastikan tidak lolos, artinya dia akan habis-habisan gitu kan ya, tetap main maksimal harusnya ya. Harusnya. Ya, harusnya seperti itu kan, karena di publik sendiri gitu kan, di rumah sendiri. Ya. Masa gua di rumah sendiri kalah gitu kan ya. Tuh. Dilemparin latih busnya. Waduh. Parah banget. Indonesia dianggap butuh pemain lebih banyak seperti Jordi Amat dan Mark Klok. Seperti Thailand yang punya Teraton Bunmatan. Nah, itu yang tadi kita bilang bahwa di awal kita juga udah bilang bahwa secara statistik kalau kita bicara keseluruhan mungkin banyak yang bilang bahwa Jordi Amat itu nggak baik. Nah, tapi di video kita kemarin udah ada ternyata oke dari per statistik, per individunya, per parameternya. Tapi kita memang tidak, karena parameter itu kan banyak kan ya. Nah, kita memang tidak ngambil banyak karena kalau banyak jadi sampai subuh kan ya. Nah, makanya kita ambil beberapa yang memang ternyata nggak jelek. Bahkan ada yang beberapa parameter dia menjadi pemain terbaik di skuad timnas. Artinya ya itulah pengalaman berbicara. Dia pernah ngawal siapa? Cristiano Ronaldo. Pernah ngawal Messi juga. Oh, Messi ya? Messi juga. Messi karena dia waktu main di itu di kan banyak Spanyol. ya, Real Betis, terus Rayo Vallecano. Iya. Nah, terus ya itulah sementara Mark Klok itu juga mungkin dia karena mindset dari kecil di Eropa kali ya. Terus dia kan sempat di Persija, PSM sama Persib kan. Betul. Ya tapi paling enggak pola-pola yang dulu yang dia di Eropa didapatkan juga masih ada lah, sisanya masih ada. Res-resan ya. Res-resan ya. Di sisi lain, 3 pemain Indonesia kena kritik. Muhammad Rafli, Egy Maulana dan Sadil Ramdhani. Ya. Kayak gitu. Jadi si Egy kemarin dikritik karena sering kehilangan bola, penempatan, terus kemudian pengambilan keputusan. Sementara si Sadil juga iya. Terus ada lagi si Rafli. Nah, netizen itu kan ya biasa lah ya, maksudnya komentarnya aku nggak tahu jahat apa nggak jahat atau nggak relatif ya. Maksudnya ya tapi harapannya ini masukan aja buat mereka gitu aja bahwa oh ya kita dikritik ya, kalau dikritik bukan berarti terus drop kan enggak ya. Kalau dikritik drop kan repot lagi udah timnas. Kalau misal dikritik drop terus gimana kalau ngeladenin pemain-pemain yang punya mental lebih bagus ya lebih drop lagi. Ya, jangan bahwa kritikan, bahkan ada yang bilang kritikannya bahwa ada pemain ini cuman nggak layak, sangat nggak layak. Kenapa dipanggil dari 3 ini ada 1 lah ya, aku nggak nyebut. Tapi ada 1 yang dikritik banget, ngapain ini dipanggil, nggak layak ya. Tapi kan Sintayong punya keputusan penuh, artinya perhitungan sendiri lah perhitungan sendiri bahwa layak atau nggak layak ya itu ada di penilaian Sintayong sendiri. Toh yang bertanggung jawab nanti ketika gagal ya Sintayong sendiri kan gitu. Artinya bahwa ya siapa tahu dia sebenarnya menurut pandangan kita nggak layak, tapi Sintayong punya ini pemain ini penting ketika menghadapi momen tertentu. Karena kan ada sepak bola itu kan ada momen-momen tertentu yang memang harus dipecahkan oleh pemain-pemain tertentu. Gitu, bahkan
kalau misal ketika ada momen nggak baik, terus kemudian pemain si A ini sebenarnya dari track record yang nggak baik ketika menjadi starter, tapi ketika menjadi pengganti ternyata super sub, itu kan ya itu sering kejadian di sepak bola itu banyak kayak gitu. Dan super sub di sepak bola itu banyak nggak cuma 1-2. Artinya ya itulah, Sintayong punya penilaian sendiri bahwa dia berhasil atau enggak ya kita lihat nanti di akhirnya, bukan di awalnya. Betul. Dan segimanapun pedesnya omongan masyarakat Indonesia kepada kalian ya, kita tetap naruh harapan kita dari timnas ini. Ya karena satu pemain sepak bola yang bermain di timnas itu mewakili jutaan, bahkan puluhan mungkin ya, puluhan masyarakat Indonesia yang ingin bermain di sana. Kan 280 juta. Puluhan tuh gimana? Ratusan udah. 280 juta. 280 juta, artinya 280 juta cuma diambil 23 kan. Itu ngalahin berapa? Wah, banyak lah pokoknya. Kalian manusia terpilih ya. Betul. Dan kalau juara kalian akan bangga karena apa? Ada hasil memuaskan di balik proses yang diragukan. Iya kan? Gitu ya? Udah gitu pokoknya kalau kalian ketika menjalani proses diragukan terus kemudian kalian berhasil, itu hasilnya memuaskan. Makanya gitu istilahnya kan gitu, ada hasil memuaskan di balik proses yang diragukan. Ya udah, kalau kalian diragukan ya biasa aja. Semua orang kalau memulai awal itu diragukan kok, hampir pasti kan. Hampir pasti. Messi juga dulu diragukan juga, toh juara juga. Giliran CR, wah ini last chance, last dance. Last child deh. Ternyata malah Indonesia ke semifinal jika seri atau memenangkan pertandingan lawan Filipina, gitu kan ya. Jika kalah, Indonesia bisa lolos asalkan Kamboja kalah dari Thailand. Indonesia bisa juara grup asal bisa menang besar kontra Filipina dengan selisih gol melewati Thailand. Itu itu apa skenario kita untuk lolos ya? Betul. Skenario kita lolos minimal ada berapa sih? 3 ya? Ada berapa itu? 3 ada kan? ya, yang pertama menang lawan Filipina. Kamboja menang besar lawan Thailand. Dan kita seri juga bisa lolos sebenarnya kalau misal tergantung pertandingan lain juga. Karena kalau misal kita seri terus Thailand sama Kamboja seri ya kita pasti lolos kan. Betul. Karena kita udah unggul sama si Kamboja. Nah, tinggal kita penentuan di juara grup aja sebenarnya. Iya, oke. Kita punya banyak opsi kan, itu berarti untuk ini tinggal milih untuk pemain timnas tinggal milih gimana, mau seri, mau imbang, mau menang, mau ya itu ada di tangan kalian. Kita mau ngasih support aja. Betul, kita mah harus mendukung. Harus mendukung, bahwa kita ngeritik ya biasa aja lah. Nah, ini kan santai-santai aja. Kita kritiknya juga santai sambil ngerokok. Dengerin Sintayong aja ya. Jangan didengerin yang Filipina hanya bawa 4 pemain yang caps-nya lebih dari 13. Yang pertama ada Stephen Scarlock, kapten Filipina. Itu kita nyorot itu satu doang itu. Oh, itu dia ya. Ya, umur 36 tahun. Kan main. Ya tapi 36 dia ini nggak kayak CR. Iyalah, jauh lah, jangan bandingin sama CR. Aduh, gimana coach. Dia sekalian yang paling tinggi, Bor. Ini levelnya Asia, itu dunia coach. Asia Tenggara. Iya, Asia Tenggara. Lebih ini lagi. AFF 2022 akan jadi turnamen terakhir sebelum pensiun. Iya, berarti dia emang maksudnya itu dia akan memaksimalkan potensi dan pengalamannya dia. Last dance. Iya, last child gitu. Las-lasan. Jadi dia patut juga diwaspadai karena biasanya orang yang akan maksudnya terakhir kali bermain akan memaksimalkan seluruh kemampuannya gitu kan ya, karena akan menjadi kado atau kenang-kenangan dia bersama timnas itu sendiri. Buat jadi cerita di masa depannya nanti. Betul sekali. Siapa tahu dia jadi pelatih gitu kan ya. Bisa jadi. Betul. Ini kan bukan pemain asli Filipina kan? Jadi bapak Stefan itu. Bapak ST1. Dia ayahnya itu Jerman, ibunya Filipin. Nah, di Filipina kan gitu kan banyak kayak gitu kan. Iya. Biasanya gitu, termasuk untuk Filipina itu kan. Nah, Filipina itu sebenarnya bukan negara dengan kultur sepak bola. Dia kan basket. Basket banyak negara basket dan basketnya udah level-level di Asia, udah berbicara banyak lah. Kalau Asia Tenggara dia udah nggak perlu
ragukan lagi udah pasti sering. Kemarin baru kita rekor SEA Games kemarin baru juara kan, ngalahin Filipina. Sebelumnya kan kita pasti kalah untuk basket. Tapi untuk sepak bola memang dia bukan negara sepak bola. Nah di kita itu kan nggak tahu kita itu negara sepak bola atau enggak. Sekarang kita berasumsi sih harusnya iya. Asumsi gini aja deh, asumsi kita negara sepak bola apa enggak? Negara sepak bola apa enggak? Sepak bola. Acuannya dari mana? Karena permainan rakyat Indonesianya kalau Iya, mau sih. betul. Kayak lebih banyak diganggang tuh orang anak kecil pada giring-giring Ya, bola, bola plastik. bukan mainin basket kalau dibandingin sama basket. Ada juga sih maksudnya tuh kulturnya itu yang kedua juga itu bulu tangkis mungkin. Dan bulu tangkis. Bulu tangkis. Dan volley. Voli, Voli. oke. Paling Voli. oh iya, gua orang volley aku ya. Aku yang salah malah. Tadi sampai merevisi. Iya. Cuman Ternyata bener. Aku udah itu duluan. Voli ya. Jadi Ya. tahu mana yang bener. Paling gampang kan sebenarnya itu dilihat dari lapangan, bahwa kalau setiap gang ada lapangan-lapangan ya itu udah kultur di kita. Cuma menjadi gini, kita negara sepak bola atau enggak kan kita akhirnya akan bicara prestasi kan. Kan gitu aja. Iya. Ada bahwa prestasi. Kalau misal kita bicara Brasil ya udah nggak diragukan dia negara sepak bola. Argentina negara sepak bola. Inggris ya negara sepak bola. Kita mungkin secara kultur iya mungkin bahwa orang lebih banyak, sekarang pertanyaan jadi gini, lebih banyak yang kenal Messi atau lebih banyak yang mengenal Lindan misalnya, kan Ya. gitu aja. Iya kan? Lindan. Lebih banyak yang Jesus mengenal CR atau lebih banyak yang mengenal Kobe Bryant atau Hakim Olajuwon, kan kita nggak tahu kan. Tapi pasti akan, ya itulah bahwa kita negara sepak bola. Kalau kultur iya, makanya tadi bener yang dibilang si friend Lampret, artinya bahwa kalau kultur iya, tapi secara prestasi maaf ya, Aduh. kita masih dari berapa tahun sih kita ya puasa ya? 30 berapa sekian? 31 ya, 91. Kita udah puasa 31, bahkan untuk jangankan mentas ke level Asia, kita mentas dari Asia Tenggara aja belum bisa loh. Betul. Artinya bahwa PR kita itu banyak dan itu pasti menjadi tanggung jawab PSSI, bukan tanggung jawab siapa-siapa ya. Karena kalian sudah bersedia duduk di situ ya. Tuh dia. Anda ada semua yang memang harus bertanggung jawab. Betul. Bukan orang lain. Jadi kalau misal apapun yang terjadi di PSSI ya ada di tangan-tangan Anda kan. Orang itu kan bisa ngerubah sistem kalau ada di dalam kan ya. Iya. Kalau di luar kan susah kayak kita gini, Bisa. kecuali kita memang ada sistem dirubah dari luar people power. Ya. Cuman kan kita enggak. Ya. Kita kan ya cuman sebatas ya mbok Ngoceh ya. iya Ya. ngoceh aja, kita ngoceh sambil Pada ngopi akhirnya. aja. Iya. Siapa Malah tahu warung kopi. Iya, kita siapa mah. tahu kayak misal ada di Jepang itu kalau misal atau Korea misal bahkan sampai telat berapa menit mundur. Betul. Terus kemudian gagal ya mundur. Tapi kalau kita kemarin ada di negara mana gitu yang ada maaf ya ada yang Zimbabwe Selatan. Zimbabwe Selatan ya. Iya. Ya meninggal ratusan ya nggak ada yang mundur juga. Iya, betul. Tapi bukan di Indonesia ya. Bukan. Kalau Indonesia aku yakin PSSI bagus ya. Bagus. Bagus PSSI. Kita nggak tahu ya, itu tadi bahwa kita masih puasa. Ayo dong di akhiri tahun ini. Iya, Dan ini tahun baru. Iya. Oh iya. Iya kan, tahun baru kita dapat kado lah minimal lah. Karena kalau misal kita nggak sekarang, kita nunggu 2 tahun lagi ya. Kalau 2 tahun lagi kita TY masih di sini STY. Kalau diganti SPY atau PPY SPY itu supaya PPY Popeye Popey. Itu dia. atau apa kita nggak tahu Iya, lah. betul sekali. Dan sekali lagi jangan terlalu dimakan omongan yang menyakitkan untuk para pemain ya. Betul. Tetap fokus latihan dan dengar kata pelatih. Gimana? Pasti baik ya. Pasti baik. Yap. Iya. Itu aja Oke. mungkin coach. Skor Prediksinya skor ya, berapa prediksi jadi? ya? 2-0 1-0. Untuk kemenangan Indonesia. Indonesia, aku pasti Indonesia 2-0. Ya, untuk kemenangan Indonesia 2-1 lah. Agak realistis ini. Iya. Kalau menurut aku agak realistis karena kemarin kalau bisa lawan Thailand kita agak bukan meragukan ya. Kalau mau menang lawan Thailand memang agak berat. Tapi kalau ini kan ya kekuatannya lebih bagus kita lah Kita, secara kan Dan dia harusnya secara mental juga lebih bagus. lebih bagus. Hmm. Dan kita kan di sana itu kan cuman ada 4 ya? 4 pemain ya, berapa yang 13 cap. 4 pemain. Iya. 4 pemain kan. Nah, sementara kita kan ada banyak terus yang lebih dari 4 cap. Terus kemudian kita negara sepak bola. Terus kita juga ada beberapa pemain yang berkarir di luar negeri, meskipun bukan negara utama di sepak bola Eropa, tapi paling enggak dia punya kultur di Eropa. Pratama Arhan, itu kan juga di Liga Korea, Liga Jepang. Terus kemudian ya si Jordi Amat juga membawa
kultur Eropa ke timnas kan. Terus pelatih kita bukan pelatih sembarangan. Betul. Yang memulangkan Jerman. Memulangkan Jerman. Jerman loh. Tapi mohon jangan pasien. sampai jangan sampai kita kalau Sintayong salah ya dikritik nggak apa-apa. Jangan sampai kita mengeluh-elukan terus kemudian kita Gelap mata. matanya tertutup bahwa pokoknya Sintayong baik ya nggak juga. Iya, Pasti dia betul. punya salah juga. Ada. Jangan sampai kita gini loh, jangan sampai kita selalu mengagung-agungkan bahwa kita dulu hampir lolos ke Piala Dunia tahun berapa, kita hampir lolos ke Olimpiade tahun berapa, waktu tahun 80-an ya. Tapi kan zaman dulu, Iya. kita bicara sekarang kan. Iya. Dan ya balik lagi kalau kata Jim Beglin hampir itu nothing. Nearly is nothing. Mantap. Siap. Kan kalau misal dulu-dulu di bawah ya, dulu-dulu kan bukan kerja, Iya. kerjanya Iya betul, move on. Move on. Jangan terlalu mengglorifikasi masalah. Betul. Glory Mobile Legends. Nah, gitu ya. Kalau Gen People sendiri gimana nih menurut kalian? Prediksi-prediksi kalian atau mungkin kritikan kalian ke timnas atau ke kami bisa tulis di kolom komentar. Ntar kita bacain kayak kemarin. Betul. Kita sebutin bahwa mau nulis panjang nggak apa-apa juga, Ya, santai. Terus Santai. like dan share video ini ke teman-teman kalian, ke grup-grup kalian, dan subscribe YouTube channel Genpi.co dan Genpi Sports. Kalau misal dia punya yang nonton kita ternyata saudara pemain timnas, video kita share nggak apa-apa kan? iya, Nih iya. ada kritikan nih, Iya. ada masukan nih, gitu aja. Siapa tahu, oh iya ternyata kritikannya ya. Siapa tahu pemain timnas bisa mampir kemari. Ya bisa, ntar kita ajakin kita ngerokok dia. Dia juggling, gitu. Dia juggling. Aneh banget. Aneh banget itu obrolan ya. Kita ngerokok dia juggling ya. Setengah jam kita ngerokok dia juggling. Kalau misalnya dia kiper gimana dia diving. Aduh, terus gimana kalau Dan kalian juga bisa mengupdate informasi dengan mendownload aplikasi Genpi.co di Play Store dan App Store. Karena Genpi.co Tahu kamu banget. Go Timnas! Go!